Ini Pak Matsab Kitul Wafa. Kami biasa bilang akrabnya Pak Wafa. Mantan pejabat itu gajinya tinggi, ini Pak Wafa kok malah ngingu bebek sama mancing ini. Loh, asik loh Mas. Di dapur itu bebeknya telurnya udah 50 kali ya. Dan enggak saya jual. Nggih, itu didahar saja nggih. Ya, Didahar keluarga itu. Cangking kamu 10 sambil sayangnya tadi kesini enggak bawa telur bebek. Nah, itu masalahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Wafa. Moga-moga Pak. Sehat ya? Alhamdulillah, senang sekali. Ini Ketemu luar biasa nih, juragan. nunggu sambil Lailatul Qadar. Amin. Moga Pak, moga. Gimana Pak? Ini wah lama nggak bertemu. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat jasmani dan rohani. Saya nikmati, saya syukuri dan saya jalani. Ini luar biasa. Dari mana Bapak ini kok? Saya biasa kalau Ramadan itu setelah tanggal 17 karena sudah bebas dari ngaji dan lain-lain, saya biasa ngadang-ngadang Lailatul Qadar. Sehingga dengan cara biar tidak ngantuk itu ya jalan-jalan ke sahabat-sahabat kita, termasuk ke panjenengan ini kan yang kesekian kalinya, yang kesekian orang yang dulu barangkali ketika saya tugas itu kan tidak sempat. Nah, ini waktunya saya manfaatkan untuk apa ya, silaturahim. Barangkali saya ketika tugas itu banyak dosa, banyak salah. Kalau sama saya pasti itu Pak. Nah, saya kan ngiras-ngirus sehingga mengurangi pertanyaanku. Betul. Waduh, luar biasa Ya, ini. jadi itu saya nikmati. Sampai nanti kan akan pernah juga. Jadi saya karena sudah saya alami, saya nggak terasa sudah 1 tahun. Dan Betul. saya ada sesuatu yang menurut saya dulu tidak pernah saya alami. Yang pertama kaitannya istiqomah dalam beribadah. Ini luar biasa Mas. Jadi ketika guru saya dulu mengajarkan Mas, bagaimana kita itu berdoa yang makbul. Itu kan ada lima hal yang memang dulu tidak bisa ketika dinas, karena dikejar waktu, kemudian masih terikat tanggung jawab nggak karuan. Sebentar Pak. Teman-teman, ini Pak Matsab Kitul Wafa. Kami biasa bilang akrabnya Pak Wafa. Ini juragan saya di Kemenak. Tahun berapa Pak di Kemenak itu ya? Saya di Kemenak Kabupaten Magelang itu mulai Januari 2018. 2018 mulai ngasto di Kemenak, Kakan Kemenak di Kabupaten Magelang. Sebelumnya di Kanwil nggih. Di Kanwil. Wah, luar biasa. Tapi nyun sewu Pak Wafa ini kan aslinya putra Magelang juga. Ya, memang saya dari desa sana pun tidak hanya desa tapi desit. Ada Pak Kajuran nggih, Kajurannya aja masih perbatasan Kepil Magelang. Wonosobo. Sehingga perbatasan Wonosobo Magelang itu ada jembatan namanya Kali Kudil. Kudil. Nah, di situ ada desa yang namanya Wuharjo. Itu perbatasan, kalau nyabrang kali itu sudah Kabupaten Wonosobo, kalau ke selatan itu sudah Kabupaten Purworejo. Itu asli Pak Wafa itu Saya asli kelahiran situ nggih. Kelahiran situ. Jadi termasuk Pak Wafa ini enggak begitu jelas ya. Lahir di mana itu? Di daerah Kepil yang Magelang Wonosobo, terus ngasto Magelang. Ngasto di mana? Semarang, dalam ting Ungaran. Terus ke sini. Ya itulah. Itu sunatullah. Jadi sunatullah. Karena memang kalau tidak sunatullah itu biasanya kita hidupnya cengeng. Ya. Saya sunatullah saja, mengalir saja. Mengalir. Ternyata sampai finish untuk pekerjaan. Ya, alhamdulillah. Betul. Alhamdulillah. Jadi saya masih ingat betul ketika saya belajar ngaji itu kan. Pesan atau wasiat guru saya itu, Mas,
sing penting kuwi ndonga nyuwun karo Gusti Allah. Urusan ditampa karo ora ki ora urusan. Ana 5 perkara Mas Oh nggih. sing kudu dilakoni nek kepingin uripmu tentrem. Ternyata saya menemukan setelah purna. Karena apa? Sebelum purna kan waktunya sangat tidak bisa ya. Salah satu misal begini, sebelum maghrib kita kadang-kadang masih di kantor, Betul nggih. masih ada tamu, kan gitu wajib harus kita layani. Tidak akan pernah bisa mungkin kita berdoa. Betul. Nah saat ini saya insya Allah sebelum maghrib kan sudah mandi, Betul. sudah pada asar itu sudah Persiapan ya. terus Nggih. nunggu azan maghrib itu kita untuk iktikaf kan cukup. Nah berdoa dulu itu istijabah sekali. Kemudian setelah adzan yang kedua itu kan, Nggih. jadi setelah adzan sebelum iqomah itu kan berdoa, itu mujarab menurut guru saya. Nah kalau lazimnya itu kalau di kita ini kan puji-pujian ya. Nggih. Tapi kalau kita lakukan yaitu pujian itu tapi dengan cara doa sebenarnya. Itu mujarab dan itu makbul dan sulit dilakukan ketika saya dinas Mas. Sekarang insya Allah saya lakukan itu. Jadi ada kenikmatan tersendiri. Termasuk setelah sholat. Setelah sholat kita kalau ada masih dinas itu kan pikirannya kan separuh ya. Iya. Separuh masih tanggung jawab, separuh ini apalagi seorang pimpinan. Saya merasa paling dosanya paling banyak. Pimpinan itu berat sekali. Baik saja digeremungi apalagi tidak baik. Keputusan apapun tidak mungkin bulat mesti lonjong. Betul. Jadi Nggih. tidak berani memutuskan itu ya salah, memutuskan ya Salah. ya harus ambil keputusan mau tidak mau fair. Jauh Pak. Di Kemenang Pak Bapak ini karena saya mengawal Bapak ini mungkin 1,5 tahun ya, mengawal ke sana kemari. Saya juga nggak paham juga dengan apa yang saya kawal. Selama ini nggak paham juga. Artinya karena saya cuma menyorot saja kan, ngalor ngidul. Banyak yang menarik Pak. Bapak ini termasuk orang yang frontal menurut saya. Banyak orang geremengi dari tadi Bapak bilang ada yang dipindah ini itu dan keberanian itu kan butuh sesuatu yang harus berani panjenengan Pak. Nah niatnya Bapak apa waktu itulah ini Ya, ini saya- cuma mengenang saja Pak. Kalau saya begini Mas, sesuatu itu yang penting kita tujuannya mulia. Oke. Jadi kita tidak ada efek samping, tidak berpikir ego sektoral, tapi bagaimana kita amanai sebuah institusi itu kita dipertanggungjawabkan zahir dan batin dunia akhirat. Sehingga apa yang kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita lakukan itu saya dengan analisis maksimal dan tidak hanya sekedar kalau misalnya tingkatan SDM ya tidak hanya sekedar mutasi mendengarkan kanan kiri enggak, tapi prosedur itu harus kita lakukan, kita telah betul. Ada target ya Pak ya. Ya, Kenapa jadi si A kok dipindah ke sini terukur, ini Mas. terukur gitu ya Pak ya. Jadi mutasi itu sebenarnya bagian dari penyegaran. Negara. Orang kalau mau berpikir dewasa itu harus tidak monoton. Sampai misalnya tugas dari dulu di satu kecamatan Betul. pasti jenuh. Yang melihat juga jenuh, yang dilihat Melakoni, juga ya. jenuh, Betul, yang betul. melakukan. Ya. Yaitu butuh penyegaran. Salah satunya itu. Nah, ini yang saya melihat ini sesuatu melayani yang belum pernah terlayani. Betul, oke. Maka saya lakukan pasti ada persoalan. Oke, sebelum bercerita tentang kesibukan Purna Pak, Ya. satu lagi Pak yang paling monumental untuk Kemenak Ya. dan saya secara pribadi masjid ini Pak Ya. luar biasa Pak. Ada inisiatif, ada pemikiran niat untuk mendirikan masjid di dalam komplek Kemenak. Ya. Pak Bapak waktu itu memegang kakan di sini. Ya. Apa sebenarnya yang melatar belakangi Bapak mendirikan masjid di sana itu Pak? Jadi gini, pertama setelah saya orientasi di situ itu 10 hari, saya itu kan tidak bisa meninggalkan kebiasaan yang selama saya tugas di Kanwil itu jamaah sholat. Oh gitu, nggih, nggih. Karena di Karena Kanwil ada nggih. ada masjid. Betul nggih.
jamaah sholat kan begitu azan kita sudah terbiasa itu. Nggih. Nah, di Kemenak Kabupaten Magelang itu tetap dilakukan jamaah, tapi begitu saya masuk di musolanya itu saya pikiran saya itu sudah bagaimana saya bisa mewujudkan merubah Musola yang atas itu ya musola Pak ya. yang atas itu menjadi masjid. Oh gitu. Karena tidak nyaman. Yang kedua ini cara syar'inya wong itu kan empet-empetan dengan perempuan kan. Betul. Nggih. Saya ragu, Nggih. tapi saya empet. Nah, strategi-strategi yang harus kita lakukan karena ya, mendirikan masjid itu kan tidak semudah masyarakat karena itu di komplek kantor. Betul. Sehingga tata aturan itu harus tidak boleh ditinggalkan secara baik. Betul. Nggih. Satu sisi kita tidak boleh melakukan pungutan Hmm. walaupun itu untuk membangun masjid. Walaupun itu untuk kebaikan ya Pak. Nah, itu nggak boleh karena memang tidak ada anggaran untuk itu. Betul. Nggih. Maka satu-satunya yang kita lakukan itu ya kita bersama-sama dengan keluarga besar Kementerian Agama ini berembuk bareng. Tapi saya sudah punya gambaran dan saya punya target yang terukur. Saya bismillah ya kita nyuwun dengan Gusti Allah karena kebiasaan kita masih kita lakukan itu. Ternyata ada beberapa gambaran, salah satunya adalah tempat yang itu rumah dinas yang saya tempati sama rumah dinas Kasbagti kosong Iya, kan. iya, betul nggih. Itu kan mubadir dan saya masuk itu kayak nggak karuan Mas. Kayak gudang nggih. Gudang kayak angker juga, banyak makhluk yang tidak jelas di situ. Sebelahnya itu juga motor-motor Betul. nggak dipakai, nggak karuan. Akhirnya proses itu kita lakukan satu persatu, mulai dari lelang motor, lelang mobil sesuai Dia dengan barang-barang yang udah nggak kepake itu nggih Pak nggih. Iya. Nggih. Oh, iya. Kita lelang sesuai prosedur dan kita ke kas negara masukannya, termasuk bagaimana izin untuk dibolehkannya tanah bangunan, membongkar bangunan ini prosedur kita lalui semua dulu. Nah, sambil prosedur itu kita lalui, niatan baik itu saya tekankan dan saya garis bawahi tidak boleh ada pungutan. Oh, iya. Saya apresiasi betul keluarga besar Kementerian Agama mulai pejabatnya sampai pegawai honornya termasuk satpamnya. Itu sudah luar biasa mendorong dan membantu berdirinya dan terwujudnya masjid itu. Alhamdulillah Allah meridhai kita sehingga bagi kami paling tidak itu melebur kesalahan saya. Kalau saya banyak kesalahannya di Kabupaten Magelang dalam saya bertugas itu, karena kami bisa mewujudkan. Oke teman-teman, ini hanya sekedar review saja ke masa lalu, artinya pernah begini dan begini, dan selanjutnya tidak mengurangi apa-apa ya Pak ya. Artinya ini hanya cerita-cerita saja, biar nanti mungkin ada untuk kita untuk pengalaman mengambil pengalamannya. Satu lagi Pak, itu setelah purna Bapak ini maju di di wali kota katanya Pak. Wakil wali kota gitu. Gimana itu Pak, kalau cerita bisa terdampar di situ? Kalau saya itu kan Mas, jadi kita kan kalau bekerja sudah selesai. Betul. Tapi kepingin pengabdian itu kita nilai ibadah yang tinggi. Sehingga salah satunya itu saya mencoba, karena kenapa saya maju waktu itu daftar di wali kota itu, karena saya pernah menjabat PLT selama 10 bulan kalau tidak 11 bulan di Kota Magelang. Gitu. Saya bisa masuk dan alhamdulillah saya banyak ngaji di Majelis Taklim di sana. Kemudian saya bisa membentuk forum komunikasi takmir masjid dan musola se-Kota Magelang. Oh iya, Bapak pernah PLT di Kemenak Kota juga, betul. Sehingga setelah saya amati, saya pelajari kok mungkin saya belum selesai kalau 10 bulan. Sehingga alangkah indahnya ketika saya diridhoi Allah, saya akan mencoba berikhtiar bersama-sama berjuang, tapi saya niatnya ibadah. Betul. Nah, akhirnya ternyata prosesnya itu kan memang proses politik. Kalau proses politik itu kan kita harus siap.
artinya tidak boleh dendam, tidak boleh sakit, dan siap tidak mendapatkan rekomendasi, karena memang proses politiknya sesuai undang-undang harus dilakukan itu. Mau menjadi wali kota itu ya ada 2 jalur, yang jalur pertama dengan partai politik, yang kedua independen. Nah, saya waktu itu mengambil pilihan partai politik. Iya. Tapi karena saya bukan orang partai politik, saya dari profesional, dari kepala kantor, tentunya itu bismillah, saya ada niat untuk melanjutkan ibadah sebenarnya. Tidak ada kepentingan yang lain kecuali akan melanjutkan ibadah saya agar nanti mungkin akan menorehkan sesuatu, tapi Allah belum meridhoi. Itu barangkali itu yang terbaik. Kalau misalnya saya mendapatkan rekomendasi, kan masih ada 2 hal, jadi atau tidak. Tidak jadi. Nah, ketika tidak jadi itu sudah saya analisis. Jadi ketika melangkah itu terukur, progres itu terukur jelas, sehingga kita tidak boleh. Yang pertama, kalau sudah masuk politik, Mas, itu saya banyak khas karena saya orang aktivis, tidak boleh marah. Oke, Pak. Gitu. Lain lagi nih, Pak. Bapak, saya pernah dengar juga ngingu sapi, Pak. Pernah ngingu sapi itu di mana ada kandang-kandang itu. Itu gimana, Pak? Itu untuk apa, Pak? Kalau itu memang saya dari dulu, Mas. Jadi gitu. saya memang karena keluarga saya itu, bapak saya petani kan ya. Jadi banyak pengalaman itu. Bapak saya ya petani, sehingga saya ya mencoba saja, karena saya dari Magelang terus ke Semarang itu kan banyak teman, sehingga saya mencoba itu. Alhamdulillah itu ternyata juga cukup lumayan. Awalnya coba-coba dari 1, ya terus berjalan. Ya berjalan. Artinya memang benar ya, Bapak, ini apa, ada. Ya dari dulu, Mas. Sebelum saya di sini, gitu. itu saya sudah punya kegiatan lain itu. Sampingan ya, di luar PNS-nya lah. Itu dari dulu, Mas. Tapi ternyata setelah saya hitung-hitung, resikonya juga karena modalnya cukup besar. Nah, kalau seorang PNS itu kan paling belinya kan baru 10 bulan, nyicil dari sedikit baru dapat 1 tuh, Mas. Jadi lama berkembangnya itu, sehingga saya kurangi, Mas. Saya kurangi ya sekedar, karena memang tidak untuk bisnis hal itu saja ya, Pak. Ya. Waktunya itu kan rentan waktunya panjang. Waktunya panjang. Ini kita coba lagi, Mas, karena saya harus sibuk untuk mengisi kegiatan. Ini paling payah kalau nututi Pak Bapak, paling kesel nanti. Jadi saya apa ini, Pak? Kolam, Mas. Kolam ikan. Ikan Sudah 2 ini, kemudian mencoba bebek. Bebek itu alhamdulillah. Angan bebek, Pak. Jadi saya luar biasa, bebek Pak. itu kita mencoba baru 25, tapi ya kebetulan saya menelur terus, Mas. Jadi paling enggak itu gizinya kan lumayan. Kalau belumbang itu, kolam itu kan kita mancing itu kan gizi proteinnya tinggi. Sehingga ketika saya berikan anak-anak atau cucu atau keluarga saya itu ajak mancing dan lain-lain, itu kan gizinya tinggi. Kilawuh gitu aja, Pak. Nah, jadi luar biasa. Alhamdulillah berjalan. Ini modalnya kecil kalau jadi setingkat pensiunan itu ya kelasnya bebek. Yang penting kuncinya gini, Mas. Kuncinya itu kita tidak usah gengsi, tidak usah jaim, karena kita tumeh Pak Bapak itu kangen enggak mau minum bebek itu. Karena teman-teman Pak Bapak nginum bebek. Termasuk luar biasa. Saya tuh kalau lapar ya sembarang aja, pengen mie ayam ya mie ayam. Pengen apa sudah, ngapain dong, itu halal kok. Kita enggak usah jaga-jaga kayak gitu. Orang itu kan harus kembali ke habitatnya tuh, Mas. Biasanya kalau mantan pejabat itu mah gengsinya tinggi, ini Pak Bapak kok malah ngingu bebek sama mancing ini. Loh, asik loh, Mas. Sampai kan belum pensiun. Saya sudah merasakan, nggak terasa loh, Mas. Melihat bebek wek tahu-tahu menelur itu asik sendiri loh, Mas. Itu makanannya bagaimana, proses kehidupan itu seperti itu. Tapi itu untuk hiburan itu hiburan, Mas. Jadi tahu-tahu kok
di dapur itu bebeknya telurnya udah 50 lumayan dan enggak saya jual. Nggih, itu di dahar saja nggih. Ya, Di dahar keluarga itu. Tangking kamu 10 sambil Sayangnya laporin. tadi kesini nggak bawa telur bebek. Nah, itu masalahnya. Saya nggak niat. Tadinya kan awalnya nggak kepingin kesini, cuman kan saya kalau sudah tanggal 17 kan mesti malam. Pak, Paling tidak pulang jam 2. alhamdulillah ini Nah, kerawan Pak saya Bapak luar kesini. biasa Jadi, ini. sudah. Tambah berkahnya Pak ini ya. Saya yo, alhamdulillah Mas, jadi Nggih. paling sehat semuanya itu karena memang kita Nggih. butuh energinya ya dekat dengan Gusti Allah. Dan kita jangan sekali-kali punya penyakit dendam. Ya, ya. Pokoknya sudahlah, semuanya kita kita memaafkan. Ya, ya. Tugas ya tugas. Saya sudah selesai Mas. Nggih, nggih. Baik. Yang dulu mungkin belum tersapa karena banyak yang harus dilayani, sekarang saya mau mulai yang nyapa. Termasuk teman-teman kita, saya sering Mas Nggih. tak WA, tak kabari bagaimana kabarnya, sekedar telepon saya itu kan ada Saya kenikmatan hello nggih ya. tersendiri. Ya. Silaturahmi Iya. tetap berjalan karena itu untuk selamanya nggih Pak nggih. Silaturahmi untuk selamanya. Kalau jabatan kan titipan Mas, Betul, satu saat akan selesai. Selesai. Maka ya mumpung ada kesempatan itu, termasuk dengan ini, yaitu area berjuang. Betul. Nggih. Area berjuang itu waktu itu kan tidak bisa diulang. Nah, manfaatkan waktu itu cara baik untuk berjuang. Diniati aja ibadah dan nantinya kan yang menemukan kita sendiri. Betul. Pokoknya Minimalnya bismillah. anak-anak cucu kita Nah, akan di situlah. itu. Ya. Harapannya kita Ya. bisa. Selain itu Pak, kegiatan yang lain Pak, kegiatan yang lain apa yang pasca ini purna ini apa lagi? Saya kalau saya turut itu nggak ada habisnya Mas. Ya untung saja ini corona Mm-mm. itu nggak ada habisnya. Agak membatasi sedikit Iya, nggih, ya. kan? Ada saja Mas, silaturahim itu ada saja. Mm. Dan nggak terasa Mas, saya sudah 1 tahun loh, Nggih, nggih. nggak terasa. Ini puasa ini saya keluarkan baru-baru. Terus ya karena puasa kan sangat menghormati kita. Ini enggak ya, jangan heran kalau ketemu saya pakai kaos, terus saya pakai tudung itu, yang penting pakai celana panjang, itu nyupir itu sudah biasa. Jadi enggak usah. Saya biasa-biasa Mas, jadi saya sapa siapa. Kegiatan saya banyak Mas. Ya. Nggih. Harus silaturahmi. Berarti kundur ke dalam Desa. desa Kajuran Iya. sering ya Pak ya? Tidak hanya sering, Hmm. memang enak di sana Mas. Enak di sana. Kehidupan desa itu alami, tidak ada dosa di antara kita. Betul. Jadi nikmat ngobrolnya itu enak, lihat teman-teman pada ngelinting. Misalnya setelah tarawih tadi. Nggih. Nah, udah ngelinting ngobrol. Jadi Macam wah itu ngobrolnya segar sekali. sekedar mbako enak dan Nah, enggak enak saja Pak. Nyelaki sama enggak Kelembak, aja. kelembak pura gitu. Wah itu luar biasa Mas. Jadi, wah ini fresh betul. Iya. Kehidupan itu luar biasa. Selada. Makan ya seadanya, Betul. itu enak sekali. Jadi lepas dari hirup pikuk. Ya itulah, itu pelajaran berharga. Ternyata orang desa itu usianya awet-awet karena istiqomahnya lentrimo ing pandung kita tenanan itu. Nggih. Dahannya ya tak tanya itu satu-satu tadi. Lek, mam karo apa bukane? Aduh jangan gori. Itu kan ayem. Mas. Ayo. Positif thinking Iya. ya Pak ya. Gori itu alhamdulillah yang penting iso Alhamdulillah, kesehatan. Kayak gitu Mas. Jadi enak. Tarweh itu ya khusus, padahal bajusnya ya kuluh-kuluh itu apa? Bajunya ya sarungnya ngepir gitu Mas. Tapi itu bahagia sekali, mereka bahagia. Wah itu yang kita harus hormati. Mereka dulunya saya dosa besar karena itu kampung saya. Selama saya mengabdi itu kan saya jarang menyapa karena kesibukan. Saya datang itu pasti, tapi pasti saya hanya ke ziarah ke orang tua saya karena orang tua sudah meninggal kan. Itu fardu ain saya. Jadi Dulu sempatnya cuma begitu aja Iya. ya Pak ya. Nggih. menyapa saja karena saya Nggih. datang itu tidak ke rumah tapi saya ke makam dulu. Nah, tapi nggak pernah sempat kongko Nah, lah istilahnya itu. ya. Kan dulu teman-teman yang dulu SD itu Seusia sudah Bapak nggih. tua kan sudah ketemu dengan saya udah bosok kan Nggih. karena dilihat saya orang kota Nggih. datang. Saya sampaikan sampean rasa bosok karo aku. Nggih. Wis kaya mbiyen ki awake dhewe dolanan
layangan. karetan, kelinteng-kelintengan, dolanan layaran. Betul, betul. Jadi nyaman mas, Ya, tak ada dusta di antara kita. betul. Jadi Ya. nyaman sekali. Ternyata ini nilai ibadahnya tinggi. Saya ini pengagum Mbah Mun mas. Mbak Mun. Ya. Dan saat ini yang sangat paling saya kagumi, saya sering sekali mengikuti pengajiannya Gus Baha. Gus Bah. Itu saya ikuti lewat YouTube. Saya mengikuti terbaru, saya mesti mengikuti terus. Karena itu hasanah bagi saya. Dulu tidak pernah sempat mas. Nggak sempat untuk Taklim sekarang saya terus taklim. Ini kesempatan bagi saya karena saya merasa dosa. Banyak sekali apa-apa saya tinggal hanya urusan kantor terus jantar ya. nggak terasa sudah selesai. Nah, saya mereview. Tapi dari dulu saya pengagum Mbah Mun. Di teman-teman saya Pak, teman-teman itu paling akrab dengan Pak Wahab, paling terkenang itu sampai hari ini Pak. Kata-kata Bapak ini nih ya, Mbah Dul Mbeleh Cempe itu Pak. Ini viral Pak itu. Itu dapat kata-kata dari mana itu Pak dulu Pak? Saya juga tidak tahu. Pokoknya Tapi kok mesti ngarahnya ke saya itu loh, kenapa? insting itu kalau sudah bicara itu yang penting saya punya konsep. Jadi ketika saya sebelum misalnya ada sebuah kegiatan yang harus saya hadir, yang harus saya memberikan sesuatu arahan, itu kalau mendadak saya mesti tidak mau, mesti saya wakilkan. Tapi kalau tidak mendadak saya mesti mau, kalau itu ada waktu dan itu saya telah betul. Sehingga ketika saya ada ruang untuk memberikan sambutan itu saya mesti terukur. Karena mesti sudah saya konsep. Jika satu ini apa yang materinya misalnya kepengawasan ya, pengawas itu apa saja 1, 2, 3 Tupoksi Ya, itu itu. ya Pak ya, jelas itu. misalnya KUA Ya. itu apa tugasnya itu saya baca dulu. Misalnya guru kepala madrasah tugasnya apa itu saya baca dulu. Oh ini penyuluh agama tugasnya apa, ini penyuluh agama semuanya ngepecis kok, ini satu yang nggak ngepecis itu yang saya bidik. Itu yang saya bidik. Ini punya keahlian tertentu yang orang lain barangkali tidak bisa membaca. Itu yang saya gali. Saya begitu mas. Betul. Jadi saya tidak melihat ini casing, Betul. tapi saya melihat itu tipologi karakter. Ya, ya. Kalau melihat casing ini banyak tertipu mas. Tertipu, betul, betul. Maka saya melihatnya tidak casing tapi tipologi karakter. Tapi nyun sewu Pak, banyak yang waktu Pak Wahab itu banyak yang kelabaan juga lah. Artinya teman-teman itu Pak Wahab itu mau ngalor misalnya, tiba-tiba ujuk-ujuk ngidul gitu Pak. Jadi nggak sulit ditebak arah pemikiran Pak Wahab. Nek bahasa saya nyun sewu paijo tenan. Loh, Nyun sewu sampai ini. saya harus ingat. Saya ingat pidato Gus Dur. Gus Dur itu pidatonya dulu saya ingat betul, yang saya kenang itu Nggih. yang pertama prinsip tetap tapi strategi berubah-ubah. Nah itu satu. Terus saya pegang lagi Mbah Mun. Mbah Mun itu siapa yang tidak taklim dengan Mbah Mun? Betul, nggih. Pegang teguh prinsip itu, maka kita tapi dengan asyiasatul hakimah, politik yang bijaksana, kita harus bijaksana di situ. Ya kejem kadang-kadang dilihat pimpinan itu apalagi tidak berbuat sebaik apapun tidak akan pernah mungkin orang puas. Iya, 100% puas. Karena memang itu tidak ada yang sempurna mas. Tapi setidaknya kita sudah melakukan perubahan ke arah lebih baik. Siap. Dan juga saya di Magelang Nun Sewu itu kan dulu belum ada PTSP ya. Belum ada PTSP, layanannya ruangan-ruangan saya bukan ruangannya seperti itu. Kita mulai datang hingga saya besok sudah purna, hari ini itu saya masih ngesurupi rumah dinas itu ya. Ya betul. Karena saya pikir begini kok. Ketika rumah dinas itu kita izinnya lengkap dan sudah kita bongkar, walaupun itu dibuat masjid, kalau saya tidak punya andil membuatkan penggantinya,
Nanti kalau ada pimpinan baru itu pasti yang paling digeremeni utama itu saya yang membongkar. Sehingga saya kerja ekstra bagaimana itu strateginya untuk membangun rumah dinas itu. Mengganti ya, artinya mengganti ya Pak. Ya, mengganti itu karena ya kalau orang Magelang yang jadi kepala kantor itu bisa laju dari rumah. Betul. Kalau ternyata seperti saat ini ternyata dari Semarang, Nggih. otomatis kan harus menginap di situ. Lah kalau tidak ada rumah dinas, apa yang tidak di setiap hari dikomelin orang itu kan di saya. Betul. Karena yang itu bukan pasti. dengan Maka analisis dampak itu saya lakukan dulu. Saya kerja ekstra. Pokoknya bagaimana itu bangunan masjid ini sempurna termasuk rumah marbot. Nah, itu kan sebenarnya bukan rumah dinas, Mas. Itu rumah marbot untuk kelengkapan masjid. Karena masjid itu di komplek kantor, rumah marbot itu rumah marbot masjid, dan di struktur takmir itu kepala kantor itu kan di penasehat. Oh, gitu. Takmir. Dan bisa menempati ya. Betul. Gitu. Jadi itu sudah saya hitung. Saya hitung di situ, Mas. Ini yang langkah-langkah seperti itu Pak, yang kadang-kadang orang nggak bisa membaca Pak. Ya itu memang anu saja, Mas. Itu sebenarnya datang tiba-tiba. Tapi kita pokoknya niatnya tulus. Jangan ada niat selain kita niat ibadah. Jadi ketika kita sudah tulus, ikhlas, ayo bersama-sama itu ya sudah. Dan saya itu tidak punya sifat pendendam, Mas. Kalau sudah ya sudah selesai. Oke, bagi teman-teman atau saudara-saudara dari Kemenak yang kangen Pak Bapak ini sekarang malam ini malam ke-20 berapa ini? 24 ya. 24. Nah, malam Kamis. Ini rawuh ke gubuk saya ini kebetulan bisa ngobrol-ngobrol karena udah lama nggak bisa ketemu. Closing Pak, mungkin Pak ada pesan mungkin pesannya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Yang pertama saya mohon maaf barangkali karena dulu waktu perpisahan itu pas corona sehingga tidak bisa menyapa semuanya, dan itu yang paling akan saya lakukan. Pertama sebenarnya saya mohon maaf, tidak ada kata lain, karena pimpinan itu mesti paling banyak salah. Itu saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya saya minta keikhlasannya. Barangkali ada sesuatu yang atau minum atau apa dia berikan kepada saya, itu saya minta keikhlasannya, sehingga ini urusan manusia sudah selesai. Itu. Yang kedua, saya mohon doa restunya agar saya ini sehat, karena Amin. sehat itu modal utama untuk kita beribadah. Amin. Itu. Jadi salam hormat saya semuanya. Mudah-mudahan saya doakan tambah banyak rezekinya, rezeki yang Amin. halal dan Amin. barokah. Amin. Mudah-mudahan sukses semuanya. Tidak harus jadi kepala kantor. Sudah nikmati, syukuri, dan jalani. Nanti jenengan akan menjadi seperti saya. Jenengan belum pernah merasakan pensiun, saya sudah. Sehingga insya Allah kalau kita bisa mensyukuri, menjalani, dan menikmati, itu luar biasa. Serawung tetap berjalan, kita hidup alami apa adanya, tidak ada apanya tapi apa adanya, sudah kembali ke habitat, nikmat sekali. Tidak usah malu, yang penting ikhlas dan pilih ta'ala. Insya Allah berkah. Amin. Mudah-mudahan. Baik, sudah Pak closing ya? Saya cukup. Cukup, iya. Saya juga saya nggak sengaja ini ke Kang Dul ini, karena saya masih ingat, saya paling masih ingat itu Kang Dul karena rodon celelek. Pakaiannya ya beda bocah iki. Ya, saya gitu. Pakai levis. Ini penyuluh kok pakai levis. Saya analisis. Jadi kalau saya positive thinking. Betul boleh cembe Pak. Iya Pak. Salah satunya itu. Ya sudah, tak manfaatkan apa punya keilmuan, keahlian itu saya ambil manfaat. Tapi ya tetap ngaji Pak, tetap. Itu Tugas pokok. iya. Tapi orang menilai itu kan tidak di situ pasti. Betul. Jadi 1 sampai 9 betul, tapi ada yang salah satu, misalnya sampai punya uang 100.000, Iya. yang 1.000 itu hilang, yang dicari itu yang 1.000 loh. Betul. Nah itulah manusia itu tidak ada yang sempurna. Nah kalau saya analisis sesuatu kalau waktu ketika kerja itu, jadi peluang itu tantangan. Betul. Jadi begitulah kira-kira. Dan kami juga minta doa restu Pak. Kami dan keluarga, anak-anak saya itu
bagi ini lagi nedeng-nedengnya untuk mencarikan ilmu Pak. Minta doanya agar nanti anak-anak saya, dzurriyyah saya ini berkah manfaat ilmunya Pak. Ini telah dirawuhi Bapak, wah luar biasa, kebanggaan bagi hanya seorang tam-tam apa jineman saja. Saya ini kan salah satunya silaturahim ini kan menebus dosa. Dulu sampai saya tak pindahi kemana-mana itu saya punya tujuan yang enggak saya berikan informasi dulu. Ya, Salah satu contoh ya. dari Candi Mulyo saya tarik ke Salam nggih. Salam dulu. Betul nggih. Salam nggak efektif. Saya pindah lagi ke Tempuran. Ya, Itu konsep Tempuran itu kan kita lombakan kawan nasional. ya, Alhamdulillah berhasil. berhasil. Sekarang kepala kawannya kan jadi kasih. Betul. Itu saya pindah dari kabupaten ke kota itu saya kan imbasnya negatif. Betul. Tapi setelah dia jadi kasih baru menikmati. Tapi saya begini-begini saja Mas Ibu. Oh, beda, Mas. Dan saya ingin begini-begini saja Pak. Itu tadi saya sampaikan, syukuri nikmati jalani. Iya. Insya Allah itu nanti berkah. Amin. Orang itu yang penting hidup itu berkah. Berkahan itu luar biasa. Termasuk berkah sehat. Anak-anak nggak sakit, anak-anak sekolahnya pinter-pinter itu luar biasa. Kebanggaan itu anak-anak kita, Mas. Itu nyuwun sewu Pak, ini yang menjadi saya lebih hati-hati Pak. Itu Pak. Nah. Jadi Saya itu anak-anak saya ya. Alhamdulillah, Mas. Anak saya itu sudah ya dari pesantren, ya bisa ngaji, tapi ya bisa kerja. Yang alhamdulillah. Oke, Itulah harapan saya orang tua. Jadi ayem gitu Mas, hati itu tentram untuk Yeah. Ini kita rasa sudah cukup, sudah banyak sekali sekedar guyon-guyon dengan Pak mantan Kakan Kemenak Kabupaten Magelang. Dan ini luar biasa. Malam ini luar biasa, pokoknya luar biasa. Kerso. Padahal cuma punya gedang buncing ini. Moga Pak Di ya. Terima kasih teman-teman. Berjumpa lain kali. Oh, ya.